Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك رواه البخاري. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kedua bahuku seraya berucap, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan orang asing atau seorang pengembara. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, apabila engkau berada pada waktu sore, maka janganlah engkau menantikan datangnya pagi. Dan jika berada pada pagi hari, maka janganlah engkau menantikan datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menyongsong masa sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyongsong masa kematianmu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jemaah. Di sini abir sabil diterjemahkan pengembara. Ya, pengembara yang hanya menempati satu tempat lalu pindah lagi. Mungkin sekarang nih, abir sabil ini bisa dicontohkan dengan orang yang transit. Nabi SAW, subhanallah, bagaimana beliau peduli sama sahabatnya yang senior, yang junior. Abdullah bin Umar termasuk yang muda, yang dia punya masa depan yang panjang nantinya. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat seperti bapaknya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Nabi memberikan nasihat, dipegang pundaknya itu. Biman kibaya, bahkan kedua pundaknya dipegang oleh Nabi SAW. Sambil Nabi mengatakan, kun fit dunya. Jadilah engkau di dunia, ka'annaka gharib. Seperti orang asing. Atau bukan orang asing. Seperti orang yang sedang transit. Abir sabil. Orang yang numpang lewat. Begini kita menyikapi dunia. Jadi kalau orang asing itu, yang namanya perantau ya. Kadang-kala perantau itu merasa nyaman di sebuah negeri. Awalnya dia mau tinggal, orang asing mau tinggal. Nah, berapa lama antum di sini ya? Seperti contohnya WNA yang datang ke Indonesia, rencananya nggak ada mungkin sebulan, tapi lama-kelamaan kok enak di Indonesia, kadang-kadang dia kepingin tinggal di Indonesia. Maka Nabi berpindah. Bukan, artinya jangan menjadi orang yang asing, tapi menjadi orang pengembara tadi, itu orang yang transit aja, yang numpang lewat aja. Kira-kira bagaimana orang asing dan orang yang transit? Kalau orang asing, masih mungkin dia beli rumah, beli ini, itu. Walaupun dia berpikir, ntar Anda jual lah ketika Anda mau pulang gitu ya. Tapi kalau orang transit nggak akan berpikir membeli. Seorang yang melewatin sebuah negeri. Lewat dia. Yang indah sekali. Dia ngelihat di kanan kirinya ada jual baju, jual sepatu, jual tas, jual rumah, jual mobil, macam-macam. Kata dia enggak. Aku cuma transit di sini. Aku tidak mau membebani diriku dengan beli rumah, beli mobil, enggak. Aku cuma sebentar. Biasanya orang transit itu dia akan ngambil perbekalan yang cukup lalu pergi. Seperti itu hidup di dunia. Namun kebanyakan orang enggak. Jadi budaknya dunia. Udah dikasih tahu engkau enggak lama. Oleh karena itu ketika Nabi SAW beliau tidur ya. Kemudian membekas itu tikar di perut Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW ketika Umar menangis melihat, ya Allah, itu Persia, Romawi, hidup dengan segala kemewahan mereka. Sedangkan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia? Dan Nabi sudah meninggal dunia. Umar sudah meninggal dunia. Sahabat yang kaya pun Utsman meninggal dunia. Mali walid dunya. Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa taraka. Aku tuh seperti orang yang sedang berkendaraan yang kemudian melewatin pohon singgah sebentar lalu meninggalkan itu pohon selama-lamanya, nggak bakal balik ke dunia. Akan ada negeri yang berbeda. Maka jangan sampai kita sibuk mengumpulkan harta, menumpuk harta, tahu-tahu waktunya pergi. Kita lagi enak yang ngumpulin harta, mau berangkat ini sudah. Pesawatnya mau berangkat. Kalau engkau sibuk, maka engkau ketinggalan pesawat.
engkau ketinggalan kereta. Ada sebuah cerita. Ini kayaknya permisalan. Ini permisalan tentang orang yang menyibukkan diri dengan sesuatu yang seharusnya dia nggak nyibukkan diri sana. Anak baca di sebuah buku, ada seorang yang ke bandara, dia mau pergi. Kemudian ada alat di sana untuk timbang diri. Alat untuk ya dia berdiri, nanti kasih tahu, oh panjang tubuhmu sekian ya. Kan dimasukkan namanya ini itu. Berat badanmu sekian, macam-macam. Alat ini kok canggih banget ya. Terus dia coba ini, coba. Dia masukin duit lagi, dia coba macam-macam di sana. Tahu-tahu yang terakhir dia taruh duit di sana, disebutkan, Bapak Fulan Anda ketinggalan pesawat. Karena dia sibuk dengan sesuatu yang tidak harusnya dia sibukkan diri di sana. Kita akan pergi. Maka sampai dikatakan, jadilah seperti orang asing. Kita nggak mau netap. Makanya kadang-kadang orang bikin rumah itu kokoh untuk ratusan tahun. Engkau mau berapa lama sih? Bikin rumah yang kuat 70 tahun lah. Setelah itu mau ambruk ya sudah waktunya. Aku juga mungkin akan mati. Sehingga di beberapa negeri itu nggak bisa jadi pemilik tanah. Yang ada hak guna pakai. Berapa lama? Ada yang 50 tahun. Bisa diperpanjang. Ya sudah. Kita nggak mau lama-lama di sini. Sebenarnya rumah kita yang ada namanya tanah itu ada SHM. Ya, apa SHM itu? Surat sertifikat hak milik ya. Ada yang hak guna pakai, ada yang hak guna usaha, macam-macam tuh. Sebenarnya semua itu hak guna saja. Kita hanya punya hak guna memiliki, tidak. Engkau akan pergi, akan ditinggal. Subhanallah. Ketika mendapatkan nasihat itu, maka Abdullah bin Umar bin Khattab memberikan nasihat kepada orang-orang yang selanjutnya. Dengan mengatakan, idza amsait, kalau engkau sedang di sore hari, untuk beramal kebajikan itu, jangan nunggu besok pagi. Orang kalau musafir itu, ya segera pokoknya dia. Nggak tahu kita besok. Tahu-tahu nanti jalan gimana. Kayak tadi kita ketinggalan pesawat nanti. Ya udah, yang bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Jangan nunggu besok. Ketika engkau pagi hari punya niat berbuat baik, umpamanya, melakukan amal soleh, ya udah, jangan nunggu nanti sore. Ketika memang ada waktu untuk itu. Mau baca Quran, lagi santai, ya udah baca sekarang. Mau sedekah, makanya pagi ini alhamdulillah sekarang dengan adanya, Masya Allah, ada rekening. Dulu orang kalau mau transfer duit itu kemana aja, Mak? Harus berangkat ke bank. Dia harus ambil itu kertas. Dia tulis, ya. Kemudian dia masukkan ke teller, nanti baru ditransfer. Sekarang engkau di rumahmu, di atas tempat tidurmu, engkau keluarkan handphonemu, oh ini ada masjid yang perlu bantuan. Nggak perlu nunggu, oh besok aku akan ke bank. Ada, tinggal klik. Kepotong tuh duit. Kalau engkau sudah dapat kemudahan, kalau masa dulu memang nggak bisa, memang fulusnya untuk transfer jauh, berarti harus besok memang gitu. Memang udah sore hari, udah malam, kita dapat telepon, ada yang minta bantuan, mungkin kita nunggu besok. Kenapa nunggu besok? Ya memang duitnya nggak dipegang gitu. Untuk transfer juga nggak bisa dari rumah. Besok. Tapi sekarang, subhanallah. Engkau nggak perlu nunggu. Nggak perlu nunggu 5 menit. Sekarang pun engkau bisa transfer. Allahu Akbar jamaah. Jadi Allah itu semakin memberikan kemudahan buat kita untuk masuk surga. Untuk beramal soleh. Untuk tidak menjadi budak di dunia. Wa khudh min sihatika lima radika. Ya, engkau sedang sehat. Segera beramal persiapan untuk sakit. Kenapa persiapan untuk sakit? Karena kalau kita sekarang sehat beramal, nanti sakit, amalan soleh kita itu tetap dihitung. Yuktabu lil marizi wal musafir ma kana ya'malu sahihan muqima. Akan ditulis buat orang yang sakit atau musafir, amal soleh dia seperti yang dia kerjakan ketika dia sehat dan tidak musafir. Jangan nunggu sakit mau tobat. Nanti insya Allah saya mau berangkat haji. Sekarang engkau sehat, berangkat haji. Jangan nunggu sakit. Makanya banyak jemaah haji itu resiko tinggi. Entah apa mereka memang menunda-nunda berangkat haji. Atau sebagian mereka memang baru punya duit ketika sudah tua. Berbeda kondisinya. Tapi kalau engkau sehat, sekarang berangkat. Wa min hayatika limautika. Dari hidupmu untuk matimu. Ini orang yang cerdas. Ketika dia menabung, bukan untuk masa tua dia saja. Tapi aku menabung untuk masa kematianku. Karena aku yakin aku akan mati. Ada orang kaya mau berangkat haji, tapi dia, nanti anak mau daftar nanti aja. Kenapa? Ini fulus anak putar dulu. Insya Allah setelah diputar, menghasilkan, nanti bisa berangkat haji. Diputar fulusnya, diputar terus, ternyata nggak muter fulusnya. Bukan untung.
lah uangnya ada, wala dia daftar haji. Kalau punya niat baik, segerakan di dunia ini. Karena waktu kepergian kita beda-beda. Subhanallah, ada kerabat ana yang orang tuanya meninggal dunia. Dia sudah sepuh orang tuanya, 70 tahunan ke atas. Kemudian anaknya menyusul setelah 12 hari kira-kira. Ibunya masih hidup. Yang umurnya 70 tahun ke atas, ibunya masih hidup. Ini anak mati. Nggak tahu ya, Ma. Kalau kita lihat pohon mangga, kita ngelihat Masya Allah ya, kita akan berpikir yang jatuh duluan itu yang paling tua. Tidak. Kadangkala masih pentil kecil-kecil, udah jatuh. Maka persiapkan diri. Kita bakal mati. Yang namanya musafir, atau orang namanya transiter apa namanya jemaah, itu orang selalu bawa tas. Barangnya semua siap. Udah siap di tas barang dia. Waktunya berangkat, tinggal berangkat. Tapi kalau engkau nggak siap-siap, waktunya berangkat, engkau sedang, belum ini, belum itu. Apa yang diinginkan? Qala rabbi rji'un. Dia ingin dibalikin ke dunia. Allah mengatakan, hatta idza jaa ahadahumul maut. Qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Allah katakan, wa anfiqu mimma razaqnakum. Kalian berinfaklah dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada kalian. Fayaqula rabbi laula akhartan. Lalu dia berkata, wahai Rabbku, kalau engkau undur sedikit. Kita ingin kereta itu nungguin kita. Tunggu dulu sebentar, anak lagi siap-siap nih. Nggak ada, berangkat dia. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah ya Allah. Aku akan jadi orang soleh. Kau udah dikasih tahu, kita berangkatnya ini nggak tahu. Ada panggilan berangkat. Maka engkau harus persiapkan. Tasmu siapkan. Udah disiapin. Berapa yang diperlukan? Baju di sana. Bekal, fulus yang kau butuhkan di tempat itu. Kumpulin di sana. Sehingga ketika waktunya berangkat tiba, engkau tinggal berangkat. Nggak ada lagi mengatakan, andai kata. Nggak ada. Kenapa? Engkau sudah siap. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.